Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai 3 topik secara singkat. Yang pertama adalah pemahaman pengendalian internal, kemudian diikuti dengan tes pengendalian beserta tes substantif. Nah, untuk memahami pengendalian internal kita bisa melihat adanya elemen-elemen pengendalian internal dalam bentuk satu siklus yang dipakai untuk mengembangkan pengendalian internal itu sendiri. Yang pertama adalah yang berasal dari Koso, ini yang lama. Itu ada 5 elemen utama. Kelima elemen ini adalah lingkungan pengendalian, terus kemudian ada penilaian resiko, terus kemudian aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah pengawasan. Nah, interaksi dari kelima komponen ini adalah bahwasanya ketika kita akan mendesain suatu pengendalian internal, itu di dalam perusahaan biasanya dia akan memahami bagaimana lingkungan pengendaliannya, bagaimana orang-orang yang akan dikendalikan, apakah mereka itu taat aturan atau orangnya agak rebel gitu ya, jadi dablek. Dia tidak taat pada peraturan. Nanti akan mempengaruhi bagaimana desain pengendalian internal. Nah, setelah memahami lingkungan pengendalian yang ada di dalam sebuah perusahaan, maka kemudian dilanjutkan dengan menilai resiko yang kemungkinan besar akan dihadapi oleh perusahaan. Dia akan memberikan satu rata-rata berimbang atas resiko mana yang kira-kira paling berat dampaknya terhadap perusahaan atau operasi perusahaan, sehingga itu nanti akan direspon dengan aktivitas pengendalian yang lebih ekstensif. Nah, setelah kita memahami 2 hal ini tadi, tahu lingkungan pengendaliannya seperti apa, terus kemudian sudah menilai resikonya apa saja, dari resiko itu kemudian berdasarkan rata-rata tertimbangannya bisa diurutkan resiko mana yang perlu segera dikendalikan dan mana yang pengendaliannya tidak perlu terlalu ketat. Nah, disinilah baru kita mendesain yang namanya aktivitas pengendalian, atau isinya adalah prosedur-prosedur pengendalian yang didasarkan atas resiko yang sudah dinilai dan lingkungan pengendalian dari perusahaan tersebut. Nah, prosedur-prosedur ini biasanya dibagi menjadi 2, yaitu pada pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Selain itu juga yang berbasis sistem informasi biasanya juga dibagi menjadi pengendalian preventif, pengendalian detektif, dan pengendalian korektif. Nah, setelah aktivitas pengendaliannya itu selesai didesain, prosedurnya sudah ada, berarti tinggal dilaksanakan. Nah, untuk bisa dilaksanakan perlu dikomunikasikan dan diinformasikan kepada para karyawan dan semua bawahan yang ada di dalam perusahaan itu untuk melaksanakan prosedur pengendalian. Dan untuk memastikan bahwa prosedur pengendalian itu benar-benar dilaksanakan, maka sampailah pada elemen kelima, yaitu kemudian ada pengawasan. Nah, Koso sendiri juga mengembangkan komponen pengendalian internal ini berbasis resiko, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang bernilai resiko tinggi, misalnya institusi keuangan. Mereka menggunakan satu basis pengendalian internal baru yang namanya Enterprise Risk Management atau Koso IRM. Pada Koso IRM ini sebenarnya komponennya sama, hanya saja pada komponen kedua, yaitu penilaian resiko, itu dikembangkan lebih lanjut sehingga menjadi lebih dari satu komponen. Nah, komponen penilaian resiko itu dimulai dengan pernyataan tujuan. Jadi pernyataan tujuan dari perusahaan itu apa? Perusahaan itu tujuannya misalnya untuk mencari laba. Kalau mencari laba itu berarti kemudian selanjutnya mengidentifikasi kejadian-kejadian atas tujuan tadi. Jadi untuk mencari laba apa yang dia lakukan? Misalnya dia melakukan transaksi penjualan untuk mendapatkan penghasilan, ya. Nah, karena ini adalah satu transaksi yang diidentifikasi. Setelah kita mengidentifikasi transaksi, berikutnya baru atas transaksi tersebut kira-kira resiko apa yang melekat pada transaksi ini tadi. Nah, kalau kita sudah paham transaksinya penjualan, resikonya mungkin adanya penjualan yang fiktif misalnya. Nah, resiko ini kemudian direspon. Ada beberapa jenis respon. Yang pertama adalah resiko penjualan fiktif, ya responnya adalah diterima aja.
ya karena mau nggak mau mungkin dan pasti akan terjadi resiko tersebut, ya diterima. Terus kemudian dikurangi, ya, dan atau dicegah sehingga dikendalikan resiko tersebut. Terus kemudian dipindahkan konsekuensinya, misalnya menggunakan asuransi, ya, dan atau ditolak. Kalau menolak resiko berarti kita kembali ke identifikasi transaksi. Untuk menolak resiko berarti atau menghindari resiko, maka saya mau tidak mau harus tidak melakukan transaksi seperti itu. Tentu saja kalau transaksi penjualan yang merupakan core bisnis dari perusahaan, mau tidak mau responnya adalah kalau ada resiko itu diterima, ya. Kalau bisa dikendalikan maka dikendalikan, kalau bisa dipindahkan maka dipindahkan dampak resikonya. Terus kemudian setelah resiko itu respon itu kemudian diwujudkan dalam bentuk aktivitas pengendalian dan selanjutnya seperti tadi pada COSO yang tradisional. Nah, pengendalian internal sendiri memang sebenarnya didesain untuk mengurangi itu ya dan atau mencegah terjadinya resiko yang merupakan resiko bawaan atau resiko yang melekat pada masing-masing transaksi. Kalau dalam perusahaan ya masing-masing saldo yang ada di dalam laporan keuangan. Nah, yang jadi masalah adalah meskipun pengendalian internal itu dipakai untuk mencoba mencegah dan mengurangi terjadinya resiko, dia memiliki kelemahan. Pengendalian internalnya merupakan sebuah proses, tadi dilihat dari siklus ya, sehingga selalu berubah ya, karena siklus tanpa adanya akhiran, sehingga dia akan bergantung kepada kalau misalnya ada perubahan kepemimpinan gitu ya, pergantian kepemimpinan ada kemungkinan besar nanti desain dari pengendalian juga akan berubah. Perubahan peraturan juga sama, maupun perubahan-perubahan yang lainnya, misalnya dari lingkungan, perubahan framework dan lain-lain. Terus kemudian keyakinan yang bisa diberikan oleh pengendalian internal sama dengan auditing, keyakinannya itu tidak 100%, hanya keyakinan yang memadai atau reasonable assurance. Sehingga ada sisanya, misalnya keyakinannya 95%, maka 5% itu adalah resiko pengendalian internal. Terus kemudian kelemahan yang lain adalah bahwa pengendalian internal ini karena didesain oleh manajemen atas atau puncak, maka otomatis dia bergantung kepada manusia. Yang pertama, lemah terhadap kolusi. Baik apapun pengendalian internal, kalau orang-orang yang seharusnya ikut mengendalikan itu terlibat dalam kolusi, maka otomatis pengendalian internalnya itu bisa diloloskan. Terus kemudian adanya campur tangan dari manajemen, karena manajemen puncak tadi yang mendesain, maka dia juga bisa menyatakan bahwa oke, pengendalian itu diloloskan saja, misalnya seperti itu. Terus kemudian yang terakhir adalah terjadinya salah perhitungan untuk misalnya satu pengendalian itu yang diniatkan efisien, tapi ternyata cost-nya itu lebih besar daripada manfaat yang dihitung pada saat mendesain pengendalian internal, sehingga tidak menjadi efektif dan efisien lagi. Nah, berikutnya untuk memahami pengendalian internal itu tadi, maka kita perlu memahami kelima atau ke-8 komponen dari pengendalian internal berdasarkan COSO dan COSO IRM sebelumnya. Desain kebijakan dan prosedur pengendalian internal tadi bisa kita lihat melalui aktivitas pengendalian. Di situ ada pengendalian umum dan pengendalian aplikasi, serta pengendalian preventif, detektif, dan korektif. Nah, untuk memastikan kebijakan dan prosedur berjalan dengan baik, maka biasanya kita perlu mencoba untuk melakukan beberapa prosedur untuk mendapatkan pemahaman tersebut. Yang pertama, kita bisa mereview dari pengalaman audit masa lalu. Kalau ini bukan klien yang baru, kalau ini klien yang baru mungkin bisa bertanya ke auditor pendahulu. Terus kemudian melakukan wawancara ke manajemen dan karyawan kunci. Dilanjutkan dengan melakukan inspeksi dokumen, observasi aktivitas pengendalian, serta melakukan penelusuran transaksi ke dalam sistem apabila perusahaan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi. Nah, dari melakukan prosedur ini kita dapat mendapatkan pemahaman awal mengenai pengendalian internal sebelum nanti kita akan melanjutkan dengan melaksanakan tes pengendalian. Nah,
Atas pemahaman yang sudah kita laksanakan tadi, maka informasi yang kita dapatkan akan kita dokumentasikan, misalnya bisa dalam bentuk struktur organisasi. Biasanya ini untuk memetakan adanya pengendalian pemisahan tugas misalnya. Terus kemudian kita juga bisa melakukan survei dengan memberikan kuesioner pengendalian internal kepada karyawan kunci dan atau manajemen. Terus kemudian untuk melihat ke proses transaksi yang ada di dalam perusahaan, kita bisa melihat pengendalian yang dilakukan pada sistem melalui diagram alur atau diagram sistem. Selain itu bisa lihat juga pada tabel keputusan yang dimiliki oleh perusahaan, dan yang terakhir adalah mencatatnya dalam bentuk memo pengendalian. Nah, tadi setelah kita mendapatkan pemahaman awal gitu ya dari pengendalian internal, maka kita bisa memberikan penilaian kita atau assessment kita untuk dilanjutkan dengan mendesain tes pengendalian dan atau tes substantif. Untuk tes pengendalian sendiri tadi prosedurnya hampir sama dengan pemahaman awal, mulai ada wawancara, observasi, ya, terus kemudian ada juga prosedur analitis, ya. Itu hampir sama untuk melakukan tes pengendalian, akan tapi dilakukan lebih ekstensif, ya. Pertama, untuk mendesain tes pengendalian dan tes substantif itu adalah untuk melakukan penilaian terhadap kombinasi dari resiko bawaan dan resiko pengendalian. Jadi resiko bawaan tadi kan melekat pada transaksi, atau kalau di laporan keuangan melekat pada akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan dan transaksi yang membangun saldo dari akun tersebut. Nah, untuk itu berarti resiko bawaan ini kemudian akan dikendalikan. Yang berikutnya adalah resiko pengendalian. Jadi resiko bawaan ini yang melekat pada akun yang berusaha dikendalikan oleh perusahaan menggunakan pengendalian internal. Jadi kedua risiko ini mau tidak mau harus kita lakukan assessment, karena ini merupakan yang ada dan dikendalikan oleh manajemen perusahaan. Nah, dari hasil assessment itu kita bisa menentukan bahwa gabungan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian itu apakah tinggi, maksimum gitu ya, terus kemudian tinggi atau moderat atau rendah. Nah, dari situ kita bisa menentukan, karena tadi kita juga melakukan assessment terhadap risiko pengendalian, maka kita bisa mencoba memahami nanti kira-kira risiko deteksi yang dapat kita terima itu seberapa. Ya, jadi karena kita sudah tahu risiko auditnya sekian, maka ketika risiko gabungan antara risiko pengendalian dan risiko bawaannya itu maksimum, maka risiko deteksi yang kita terima untuk melaksanakan audit sangat rendah, ya, karena kan fungsinya fungsi linear ya, sehingga kalau yang dua itu tinggi, maka yang terakhir yaitu risiko deteksi harus jadi sangat rendah, ya, kalau maksimum tadi gabungan keduanya. Kalau misalnya tinggi maka dia jadi rendah, kalau moderat sama-sama resiko deteksinya juga moderat. Kalau misalnya resiko gabungan resiko bawaan dan resiko pengendaliannya tinggi, maka resiko deteksinya yang bisa diterima adalah rendah. Nah, dari resiko deteksi ini tadi, maka kita bisa melanjutkan sebelum kita menentukan resiko deteksi ini tadi, kita bisa menentukan tingkat dari resiko pengendalian yang bisa kita terima ya. Jadi dari melakukan prosedur awal tadi, kita bisa memahami ada pengendalian internal. Kalau pengendalian internalnya itu bagus, maka kita bisa menggunakan strategi awal resiko pengendalian yang rendah gitu ya. Lower assess level of control risk. Di mana ketika resiko pengendaliannya itu rendah, kita mengasumsikan pengendalian internalnya itu bagus, maka karena kita skeptis, maka auditor harus melaksanakan tes pengendalian. Sebaliknya, kalau kita menggunakan pendekatan substantif, yaitu di mana resiko pengendaliannya itu kita asumsikan tinggi, sehingga pengendalian internalnya buruk, maka sebaiknya kita langsung melakukan tes substantif, tidak perlu melakukan tes pengendalian, karena percuma pengendaliannya buruk, buat apa diuji.
Nah, kembali ke setelah menerima level atau tingkatan dari resiko deteksi, baru kemudian kita menentukan substantif tesnya yang dibagi menjadi sifat dari tes substantifnya, apakah akan dilakukan cara lebih efektif atau tidak terlalu efektif. Jika resiko deteksinya itu sangat rendah, maka kita harus melakukannya dengan sangat efektif, ya. Misalnya dengan memperbanyak tes substantif gitu ya, untuk mendapatkan lebih banyak bukti, ya. Terus kemudian kebalik, untuk tidak sehingga buktinya tidak terlalu banyak gitu ya, karena kan resiko deteksinya sangat rendah tadi. Terus kemudian kalau sebaliknya, apabila resiko deteksinya tinggi, maka kita bisa melakukannya tes substantifnya tidak terlalu efektif karena resiko deteksinya tadi sangat tinggi. Jadi jumlah buktinya sedikit pun tidak apa-apa. Terus kemudian waktu yang digunakan untuk melaksanakan tes substantif ini, apabila resiko deteksinya tadi sangat rendah, maka kita bisa melakukan tes substantif ini mendekati atau menjelang akhir tahun. Karena tadi sama, berarti kan buktinya yang dibutuhkan hanya sedikit ya. Sehingga dekat-dekat akhir tahun itu tidak apa-apa. Akan tapi kalau resikonya itu, resiko deteksinya yang bisa kita terima itu tinggi, maka kita harus melaksanakannya jauh-jauh sebelum akhir tahun. Misalnya menjelang pertengahan tahun sampai kemudian sampai mendekati akhir tahun. Jadi pertengahan tahun dilakukan tes dulu substantif, terus kemudian mungkin bulan September dilakukan tes substantif lagi, nanti Desembernya dilakukan tes substantif. Intinya jauh sebelum tanggal berakhirnya laporan keuangan. Terus kemudian untuk sejauh mana pelaksanaan tes substantif, sama tadi, karena kalau untuk resiko deteksi yang sangat rendah, maka otomatis jumlah buktinya tidak perlu banyak sehingga sampelnya sedikit aja. Tapi kalau kebalik, maksudnya karena kita harus menggunakan sampel yang lebih besar untuk pelaksanaan tes substantif ini gitu ya. Karena sampel yang besar itu menunjukkan bisa merepresentasikan populasi. Sedangkan kalau resiko deteksinya tinggi, maka jumlah sampel yang kita perlukan lebih sedikit. Sedangkan untuk stafnya, apabila resiko deteksinya itu dinilai sangat rendah, maka kita butuh staf yang lebih ahli, ya, lebih ahli. Sedangkan kalau misalnya, karena tadi kita harus melaksanakan tes substantif secara lebih efisien, ya, efektif dan efisien. Sedangkan untuk resiko deteksi yang dinilai tinggi, maka kita cukup menggunakan staf atau yang pengalamannya tidak terlalu tinggi, atau misalnya pakai auditor junior. Demikian yang dapat kita bahas berkaitan dengan 3 topik ini. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di buku, dan nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di sesi sinkron. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi setelah ujian MIT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.